Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Emiliawati dengan NIM 2336050 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Nah, pada video kali ini kita akan ngebahas salah satu software atau aplikasi yang udah sering banget nih kita dengar, yaitu PomQM for Windows. Di mana aplikasi ini sering banget digunakan untuk memecahkan berbagai masalah terkait program linear serta membantu pengambilan keputusan, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Nah, pada video kali ini terkhusus kita akan membahas tentang metode analisis Markov. Kita jelasin singkat nih mengenai metode analisis Markov. Metode analisis Markov adalah metode yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis sistem dinamis yang melibatkan transisi antar keadaan. Metode ini juga mampu digunakan untuk memprediksi masa depan, menganalisis resiko, dan juga mengoptimalkan proses, sehingga penting dalam pengambilan keputusan yang efektif. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke contoh soalnya. Oke, di sini kita udah punya satu contoh kasus yang akan kita gunakan untuk menganalisis atau yang akan kita gunakan dengan metode analisis Markov. Di sini ada kasus mengenai perusahaan riset pasar yang ingin menganalisis perpindahan pelanggan antar merek kopi instan. Di sini diinisialkan nama kopinya dengan A, B, C, dan juga D. Di sini juga sudah ada tabel beserta jumlah perpindahan dari periode pertama ke periode kedua. Dengan soal bagaimana memprediksi perpindahan pelanggan antar merek kopi instan selama 2 tahun ke depan. Oke, untuk lebih mudahnya kita langsung lanjut aja ke Excel. Oke, jadi tabelnya udah kita pindahin ke dalam Excel untuk memperjelas tampilan tabel. Di sini kita akan jelasin sedikit tentang tabel pertukaran. Yang pertama ada kolom merek, yaitu yang menunjukkan merek kopi instan yang diteliti. Di sini ada kita pakai mereknya A, B, C, dan D. Kemudian ada kolom P1 yang menunjukkan jumlah pelanggan masing-masing merek pada periode pertama. Kemudian ada kolom mendapatkan dari yang menunjukkan jumlah pelanggan yang baru bergabung dengan masing-masing merek dari merek lain pada periode kedua. Kemudian ada kolom jumlah yang menunjukkan jumlah pendapatan dari yang kolom mendapatkan dari. Kemudian ada kehilangan ke, ini maksudnya produk yang berpindah ke merek lain. Kemudian ada jumlah, ini jumlah dari kolom kehilangan dari. Kemudian ada loyal yang maksudnya adalah loyalitas atau pelanggan tetap yang tetap setia pada merek kopi sesuai dengan barisannya. Kemudian ada P2 yang menunjukkan jumlah pelanggan pada periode kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke tabel matrik probabilitas transisi, yang mana matrik ini akan menunjukkan kemungkinan berpindahnya pelanggan dari satu merek ke merek lainnya. Nah, di sini kita pakai tabel dari kolom mendapatkan dari yang pertama ini. Kemudian di sini ada bagian yang kosong, yaitu bagian dari nilai A, nilai B, nilai C, dan juga nilai D. Nah, itu yang kita isikan adalah nilai loyal dari setiap merek. Di sini kita isi dengan 175, 230, 205, dan juga 215. Kemudian kita akan mengubah angka-angkanya menjadi angka seperti ini untuk selanjutnya diproses ke dalam aplikasi PomQM. Untuk mendapatkan angka ini, kita akan membagikan 175 dengan jumlah total yaitu 220. Begitu juga dengan 40 yang dibagi dengan 300, 0 dibagi 230, 10 dibagi 250, dan seterusnya. Kemudian untuk diubah ke dalam PomQM, kita harus mentranspose matrik yang ini menjadi seperti ini. Caranya hanya memindahkan dari baris pertama menjadi kolom pertama. Begitu juga dengan baris kedua, kita ubah menjadi kolom kedua. Oke, langsung aja kita akan letakkan angka-angka ini ke dalam PomQM untuk selanjutnya kita eksekusi dan analisis menggunakan metode analisis Markov. Oke, di sini kita akan buat kolom baru. Isikan saja 4 stat. Nah, kemudian setelah muncul seperti ini, kita akan menggunakan angka yang telah kita cari sebelumnya dan dimasukkan ke dalam tabel yang ada pada PomQM.
Kita isikan inisial dengan periode pertama, kemudian untuk step 1, 2, dan 3, dan 4 kita menggunakan matrik yang sudah ditranspos sebelumnya. Kita tinggal salin semua, kemudian letakkan pada kolom yang ada pada POM QM. Oke, setelah angka kita masukkan, di sini kita akan mengubah angka pada number of transition. Ini tergantung dari berapa lama kita akan memprediksi analisis tersebut. Di sini pada soal tadi kita diminta untuk 2 tahun ke depan. Jadi, pada transisi ini kita akan mengubahnya menjadi bernilai 2, kemudian kita solve untuk menentukan hasilnya. Oke, di sini ini adalah hasil dari solution menggunakan metode analisis Markov. Ada ending probability given, yang artinya probabilitas akhir yang menunjukkan distribusi probabilitas pelanggan setelah satu langkah atau satu iterasi. Nah, di sini iterasi kita sebanyak 2 tahun ke depan. Jadi ini adalah hasil iterasi setelah prediksi selama 2 tahun ke depan. Kemudian ada juga steady state probability, yang merupakan kondisi di mana meskipun probabilitas tidak lagi berubah secara signifikan walaupun iterasinya dilakukan secara berulang kali. Ini menunjukkan bahwa distribusi pelanggan pada keseimbangan yang stabil. Kemudian kita lanjut ke multiplication. Nah, di sini sebenarnya sama saja dengan yang pertama, namun di sini lebih rinci. Di sini diperlihatkan pada periode pertama dan juga pada periode kedua. Oke, selanjutnya pada state analysis, yang di sini ditunjukkan bahwa state 1 sampai dengan 4 bertipe recurrent dan juga class number-nya 1. Hal ini menjelaskan bahwa keadaan dinyatakan recurrent jika probabilitas kembali ke keadaan tersebut dari keadaan awal. Bernilai 1 ini artinya keadaan dari 1, 2, 3, dan 4 ini pasti kembali ke keadaan awal. Atau jika salah satu keadaan berada pada keadaan yang lainnya, maka sistem pasti akan kembali ke nilai awal di masa mendatang, meskipun mungkin berpindah ke keadaan lain sementara. Maka dari hasil perhitungan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa prediksi 2 tahun ke depan, hasil dari produk A akan memperoleh nilai sebanyak 22,75%, produk B 28,34%, produk C 23,1%, dan produk D akan mendapatkan pelanggan sejumlah 25,86%. Baik, sekian video kali ini. Semoga penjelasan singkat dari analisis Markov ini dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami tentang analisis Markov. Seperti yang kita tahu, analisis Markov adalah alat yang sangat berguna dan sangat penting untuk memodelkan sistem yang berubah seiring waktu. Dengan pendekatan ini, kita dapat memprediksi keadaan masa depan berdasarkan keadaan saat ini dan sangat penting dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, teknik, dan juga ilmu data. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. See you next time, guys.